Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Oh, Bella, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi difraksi Fresnel. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Rikananda. Sebelumnya kami yang beranggotakan Arif Farmaputra, Fajar Tulasri, Nadia Ardianti, Karin Yulfiarti, saya sendiri Rahmat Dito, Rikananda, dan juga Riwan Dasnan. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Rikananda. Kepada Rika, silakan. Baiklah, saya Rika Nanda akan membacakan materi pertama, aproksimasi Fresnel. Difraksi merupakan suatu fenomena gelombang yang terjadi sebagai respon gelombang terhadap halangan yang berada pada arah lambatnya. Pada gelombang cahaya, difraksi adalah istilah penghalang yang berada pada arah rambatnya. Pada gelombang cahaya, difraksi adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan respon cahaya dengan sinar yang melengkung mengitari halangan kecil digunakan untuk menjelaskan respon cahaya dengan sinar yang melengkung mengitari halangan kecil pada arah rambatnya. Dan radiasi gelombang Y pada arah rambatnya, dan radiasi gelombang yang menyebar keluar dari sebuah ranah atau celah kecil yang menyebar keluar dari sebuah ranah dan celah kecil. Dalam optik, persamaan difraksi Fresnel untuk difraksi medan dekat adalah perkiraan difraksi Kirchhoff-Fresnel yang dapat diterapkan pada perambatan gelombang di medan dekat. Ini digunakan untuk menghitung pola difraksi yang digunakan oleh gelombang yang melewati celah atau di sekitar objek. Jika dilihat dari jarak yang relatif dekat ke objek, sebaiknya pola difraksi di daerah medan jauh diberi oleh persamaan difraksi Fourier. Bidang dekat dapat ditentukan dengan nomor Fresnel. V dari susunan optik, kapan F1 gelombang yang terdifraksi dianggap berada di medan dekat, namun validitas integral difraksi Fresnel disimpulkan dengan pendekatan yang diturunkan di bawah ini. Secara khusus, syarat fase orde ketiga dan lebih tinggi harus dapat diabaikan suatu kondisi yang dapat ditulis sebagai F theta kuadrat per 4 1. Selmer 1 secara independen menggunakan gagasan resonansi alami untuk mendapatkan hubungan Selmer itu N kuadrat sama dengan 1 A rambat 2 sama dengan 2 dikurang lambda 20, di mana theta adalah sudut maksimal yang dijelaskan oleh theta A per L sama seperti pada deviasi bilangan Fresnel. Difraksi Fresnel multipel pada punggung periodikal yang berdekatan cermin bergerigi menyebabkan refleksi spekular. Efek ini dapat digunakan untuk cermin atom. Huygens-Fresnel integral, yaitu integral EI per L E kuadrat IK R dx, menggunakan persamaan yang diambil dalam bab sebelumnya 10.1 seperti yang persamaan di bawah. Gitu. Next. Dalam difraksi
Fraunhofer, fase gelombang di apertur diasumsikan untuk bervariasi di awal apertur. Hal ini terjadi jika misalkan gelombang pesawat terjadi pada apertur pada sudut yang berhubungan dengan poros optik. Dalam fraksi Fresnel, kita mengganti asumsi dari variasi fase lineal dengan variasi fase kuadrat. Hal ini sama dengan asumsi bahwa gelombang amplitudo A yang bola dari titik sumber pada posisi X, XS, YS, dan Z menerangkan lubang cahaya. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Samaan EP sama dengan I alpha per lambda integral Fx per Y E min IK R ditambah R per R kuadrat per R1 dx dy. Oh, baiklah, terima kasih Wak Darika. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Riwanda Asnan kepada Riwanda. Baik, terima kasih kepada Rito. Selanjutnya adalah difraksi diferensial pada rectangular aperture. Nilai dari tabel integrasi diferensial digunakan untuk menghitung amplitudo gelombang cahaya intensitas, di mana IP sama dengan A kuadrat per CX kuadrat CX2 dikurang CW X1 kuadrat tambah S WX2 dikurang S WX1 kuadrat dikali C WY2 dikurang C WY1 kuadrat ditambah S WY2 kuadrat dikurang S WY1 kuadrat. Selanjutnya, perhitungan dua integral tersebut disederhanakan karena integrasinya merupakan fungsi ganjil, yang mana dapat dilihat pada rumus di dalam slide. Di mana hal ini nyata dari plot CW dan Omega SW. C omega. Hal ini nyata dari plot C omega dan S omega pada gambar di bawah. Untuk menghitung spiral Cornu, untuk menghitung spiral Cornu, batas-batas WY dan WZ dari apertur terletak di sepanjang busur spiral. Panjang segmen garis lurus yang diambil dari WI ke W1 ke W2 memberikan besarnya integral. Misalnya jika tidak ada, maka untuk dimensi X, W dan 0, dan O dan W2 sama dengan 0. Panjang segmen garis dari titik min setengah dan min setengah menjadi setengah dan setengah akan menjadi nilai EP, yaitu akar 2 sebuah nilai yang identik diperoleh untuk dimensi Y. Jadi itunya dilihat pada rumus. Selanjutnya, pada gambar di samping menunjukkan metode geometris yang digunakan untuk menghitung nilai intensitas pada masing-masing titik pengamatan dalam gambar di samping menggunakan komu. Selanjutnya, hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode yang baik untuk menghitung distribusi cahaya dalam pesawat pengamatan karena sudut lurus pada gambar 114 dipungkung dalam gambar 116. Intensitas relatif pada titik pengamatan yang digambarkan pada gambar 11.4 berlabar pada kurva pembiasan pada gambar 11.6 yang dimana pada tabel di bawah. Sebuah pengamatan yang diperoleh dari fraction pattern dari tepi lurus di sepanjang suatu sisi dari lubang persegi panjang yang terlihat pada gambar 11.7. Pattern tidak sederhana yang diperlihatkan pada gambar 11.6 karena pinggiran dari suatu sisi lubang yang membentang ke daerah bayangan di sisi kedua.
seperti yang dilihat pada gambar di atas. Bagi sel difraksi dari celah pada busur pada spiral komu W2 dikurang WY adalah proporsional konstan dengan lebar celah X2 dikurang X1. Di mana dapat dilihat pada rumus di samping. Posisi pusat ini segmen bergerak karena lokasi pusat dari apertur relatif terhadap S perubahan dengan posisi observasi. Pusat posisi bujur diberikan oleh omega 2 tambah omega 1 kuadrat sama dengan setengah akar 2 lambda rho X2 dikurang X0 ditambah X1 dikurang X0 sama dengan akar 2 lambda rho X2 ditambah X1 kuadrat dikurang X0. Selanjutnya bisa dijelaskan mungkin oleh Asri. Terima kasih kepada Ariwanda. Selanjutnya kepada Asri, silakan. Baik, selanjutnya yaitu Fresnel zone, yang mana teori sesungguhnya dari Fresnel ini yaitu Deja Fresnel. Zone sebetulnya cukup kompleks, tapi konsep Fresnel cukup mudah untuk dipahami. Kita mengetahui dari prinsip Huygens bahwa setiap titik dari barisan gelombang adalah tempat berawalnya gelombang sirkular. Kita mengetahui bahwa pancaran gelombang mikro akan melebar saat dia meninggalkan antena. Kita juga tahu bahwa gelombang pada satu frekuensi akan berinterferensi satu sama lain. Bisa kita lihat yaitu zonanya, yaitu ada di sana line of sight, partial obstruction, dan Fresnel radius. Fresnel zone akan sebagian diblok pada hubungan ini, walaupun secara kasar mata tampak line of sight bebas hambatan. Bagaimana cara menentukan Fresnel zone? Kita bisa juga melakukan perhitungan sistematis untuk menentukan apakah link yang akan nanti dibuat mempunyai kualitas baik atau tidak. Ketika kita melakukan survei ada istilah yang disebut line of sight loss. Sederhananya, jika kita lihat dari titik A ke titik B tidak ada penghalang atau hambatan, maka link tersebut mempunyai line of sight. Kemudian ada istilah Fresnel zone, yaitu di mana daerah tersebut tidak boleh ada pengganggu sinyal. Dan the first Fresnel zone yaitu penghalang sinyal pertama pada sebuah link, contoh berupa pohon, bangunan, dan lain-lain. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Nadia Ardianti. Kepada Asri, terima kasih. Kepada Nadia, silakan. Nadia. Baiklah, saya akan menjelaskan difraksi Fresnel pada kurvular apertur. Gambar 11-13, faktor penambahan gelombang dari 9 subzona dari zona Fresnel pertama. Yang B, faktor penambahan gelombang dari zona tak terbatas dari zona Fresnel pertama. Teknik tambahan vektor digambarkan dalam gambar 11-13. Dapat digunakan untuk mengevaluasi perbedaan sumber pada titik dari lubang valvular dan menghasilkan distribusi intensitas sepanjang poros simetri dari lubang melingkar. Konsep zona juga akan memungkinkan deskripsi kualitatif dari distribusi cahaya normal untuk sumbu ini. Gambar 11-15, kurva getaran menentukan perbedaan Fresnel dari lubang melingkar. Perubahan diameter setengah lingkaran yang membentuk spiral telah dilebih-lebihkan untuk visualisasi mudah. Perubahan yang sesungguhnya adalah perubahan yang diperlihatkan dalam gambar 11-11. Yang B, beta 1 dan B1 dan B2 adalah dua titik pada peristiwa gelombang permukaan jarak R1 dan R lingkungannya adalah jumlah aritmato amplitudo dari
wavelet dari B1 dan B2. Perbedaan fase antara B1 dan B2 adalah delta A dari titik pengamatan panjang. Gambar 11 pada plat zona berfungsi seolah-olah itu adalah lensa positif dan negatif. Selanjutnya kepada Arif Farma, silakan. Terima kasih kepada Nadia. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu prinsip Fermat. Prinsip Fermat atau Principle of Last Time adalah sebuah prinsip yang mendefinisikan jarak tempuh yang terpendek dan tercepat yang dilalui oleh cahaya. Prinsip ini kadang-kadang digunakan sebagai definisi sinar sebagai cahaya yang merambat sesuai prinsip Fermat. Menurut Fermat, lintasan sinar antara dua titik akan mengambil waktu sesingkat mungkin. Pada gambar yang di bawah ini, sinar datang dari A ke P dengan sudut datang I dan dipantulkan dalam arah PB dengan sudut pantul dengan tan theta sama dengan RJ per RX. Gambarnya bisa dilihat di dalam set bagaimana bentuknya. Selanjutnya. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan selama kami menyampaikan, kami mohon maaf kepada Bapak dan teman-teman. Selanjutnya mungkin bisa semuanya on cam agar semua anggota kelompok bisa terlihat. Karin dalam perjalanan mungkin. Oke.